Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang indah selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang. Allah yang menciptakan rasa cinta di antara kita, termasuk rasa cinta terhadap semua makhluknya. Tak lupa salawat serta salam mari kita selalu limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat manusia, Nabi dengan mukjizat terbesarnya Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in wa tabi'at, hingga kita umatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kali ini, izinkan saya untuk berbagi kisah mengenai Rasulullah dan pengemis buta. Di suatu tempat, yaitu pasar di kawasan Madinah Al-Munawwarah, ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu meminta-minta. Setiap kali ada orang yang lewat di hadapannya, pengemis itu selalu mengatakan hal buruk tentang Rasulullah. Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, akan dipengaruhinya, kata pengemis tersebut. Hari demi hari, pengemis itu selalu mengucapkan kalimat yang secara berulang-ulang agar siapa saja berhati-hati pada Rasulullah yang menurutnya punya pengaruh buruk. Nabi Muhammad yang mengetahui perbuatan si pengemis itu sama sekali tidak merasa marah atau kesal. Beliau justru memberikan makanan dan menyuapi pengemis itu dengan penuh kasih sayang. Selama memberi pengemis itu makan, Nabi Muhammad tidak pernah berkata apapun. Beliau cukup diam mendengarkan setiap perkataan dari si pengemis. Nabi juga rela meluangkan waktu setiap pagi untuk menyuapi makanan kepadanya. Kebiasaan tersebut terus berlanjut setiap hari. Bahkan si pengemis itu tidak tahu bahwa yang menyuapi makanannya adalah Rasulullah yang ia benci. Hingga suatu hari Rasulullah SAW wafat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berpesan pada Abu Bakar tentang kebiasaan Nabi Muhammad yang selalu memberi pengemis makan. Abu Bakar segera datang menemui pengemis di pasar sambil membawa makanan. Ketika diberi makan oleh Abu Bakar, pengemis itu menolak karena ia tahu bahwa orang yang memberikannya makan kali ini bukan seperti orang yang biasanya. Pengemis yang menolak makanan dari Abu Bakar As-Siddiq pun berkata bahwa orang yang biasa mendatanginya selalu menyuapinya, bahkan terlebih dahulu menghaluskan makanannya sebelum diberikan kepada si pengemis. Mendengar cerita dari pengemis buta itu, Abu Bakar hanya bisa menangis karena ia tahu betapa mulianya Rasulullah kepada semua orang, sekalipun orang itu telah menghinanya. Abu Bakar berkata, "Aku bukan memang orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang sahabatnya.
orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Bakar, pengemis buta itu pun terkejut. Ia menangis dan berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, dan ia tidak pernah marah sedikit pun. Ia datang kepadaku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia," ucap pengemis tersebut. Usai kejadian tersebut, si pengemis buta yang menghina Rasulullah itu langsung mengucapkan syahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini menjadi bukti bahwa kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan Rasulullah dapat menggerakkan hati seseorang dan membuatnya memeluk agama Islam. Dari kisah ini kita belajar, sejahat-jahatnya orang kepada kita, janganlah kita menjahati balik kepadanya. Janganlah kita mendebar kebencian kepada orang lain. Terdapat dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki, dan janganlah kalian saling membelakangi. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau umur sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.